Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sestia Awalia dari kelas 11 MIA 6. Saya akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Birrul walidain. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Hormat dan patuh kepada orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya, Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw ki'ahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. 1. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. 2. Patuh kepada orang tua, misalnya bersikap sopan dalam berucap, menghormati dan berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua merasa bahagia terhadap kita. 3. Perintah berbakti kepada orang tua, yaitu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata buruk kepada keduanya. Bahkan kata-kata pun yang merupakan kata-kata buruk paling ringan tidak diperbolehkan. 4. Senantiasa berdoa untuk kedua orang tua. Hikmah berbakti kepada orang tua. 1. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. 2. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal saleh tersebut. 4. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. 5. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup. Ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah seperti berikut. 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. 2. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. 3. Merendahkan diri, kasih sayang,
berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. 4. Rela berkorban untuk orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta sedang orang tuaku membutuhkannya. Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu, makanlah dari usaha anak-anakmu itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 5. Meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. 6. Berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah seperti berikut. 1. Merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyelatkan, dan menguburkannya. 2. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. 3. Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. 4. Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. 5. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapa. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada guru yaitu Quran Surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika annama yahzallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kandungan Quran Surah Fatir ayat 28. Demikian juga manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak diciptakan Allah bermacam-macam warna dan jenisnya sebagai tanda kekuasaannya. Yang benar-benar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan mentaatinya hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui secara mendalam kebesaran Allah. Dia Maha Perkasa menindak orang-orang kafir, Maha Pengampun kepada hambanya yang beriman dan taat. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu 1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. 2. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. 3. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. 4. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Cara berbakti kepada guru. 1. Menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5.
Murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu, dan keahlian, berwibawa, santun, dan penyayang. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.